Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu semangat belajar dalam pembelajaran daring. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ya, kita akan membahas atau mempelajari materi tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, untuk materinya, materi dari sifat koligatif larutan elektrolit sudah diposting Bu Guru di classroom kalian. Silahkan kalian membukanya dan membaca dari awal sampai akhir. Insya Allah apabila kalian mempelajarinya atau membacanya, kalian akan bisa memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak, pada kesempatan pertemuan ini Bu Ais akan melanjutkan dengan pembahasan soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa kita lihat dan pembahasannya supaya kalian bisa lebih memahami lagi dengan baik. Tolong diperhatikan dengan seksama. Latihan soal sifat koligatif larutan elektrolit. Soal yang pertama. Sebanyak 0,01 mol magnesium klorida dilarutkan ke dalam air sampai volume 500 ml. Jika harga derajat ionisasi sama dengan 0,8, berapakah tekanan osmotik yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan harga R diketahui sama dengan 0,08 liter atmosfer mol per Kelvin. Soalnya seperti itu. Nah, kalian harus memahami dulu soal ini dan menganalisanya. Apakah larutan ini merupakan larutan elektrolit apa non elektrolit? Nah, terlihat di sini ada zat terlarut berupa magnesium klorida. Masih ingat rumus senyawanya apa? Ya, MgCl2, dan merupakan zat elektrolit karena dapat terionisasi menjadi ion Mg2+ dan 2Cl-. Sehingga bisa dikatakan bahwa magnesium klorida akan mempunyai jumlah ion sebanyak 3. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, jadi diketahui bahwa mol MgCl2 sama dengan 0,01 mol dan volume air yang kita anggap sebagai volume larutan sebanyak 500 ml atau kita jadikan liter menjadi 0,5 liter. Dan nilai derajat ionisasi yang kita simbolkan dengan alfa sebesar 0,8. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan V. Berapa besarnya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini. M dari MgCl2 atau jumlah ion dari MgCl2 adalah 3. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa MgCl2 akan terurai menjadi ion, yaitu ion Mg2+ dan 2 ion Cl-. Karena merupakan elektrolit, maka pada penyelesaian soal ini untuk tekanan osmotiknya itu perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff itu yang lambangnya adalah I mempunyai persamaan sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Nah, sekarang kita cari dulu untuk nilai I-nya. Jadi I sama dengan 1 ditambah 3 minus 1 dikalikan 0,8. Sehingga kita mendapatkan nilai I sama dengan 2,6. Nah, sekarang kita masukkan kepada persamaan tekanan osmotik V sama dengan M kali R kali T dikalikan dengan I, di mana M-nya adalah molaritas, yaitu mol per volume. Kemudian R itu adalah suatu tetapan gas ideal. Kemudian T besar, ini adalah temperatur mutlak yang mempunyai satuan Kelvin, sehingga apabila diketahui suhunya masih dalam derajat Celcius, maka kita harus menambahkannya dengan 273. Oke, sekarang kita akan lihat M-nya itu bisa kita cari dari 0,01 mol tadi dibagi dengan volumenya 0,5, kemudian dikalikan nilai R-nya 0,08, kemudian kita kalikan dengan suhu yang sudah kita konversi ke Kelvin, yaitu 27 ditambah dengan 273
kemudian kita kalikan dengan nilai I yang besarnya tadi adalah 2,6. Sehingga kita lihat bahwa hasil dari tekanan osmotik untuk larutan MgCl2 itu adalah 1,248 atmosfer. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu seperti ini. Bunyi soalnya adalah, berapakah penurunan titik beku larutan 28% berat KOH, di mana MR KOH diketahui sama dengan 56 dan KF air atau tetapan penurunan titik beku molal air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, nah di sini kita lihat dulu, kita pahami zat terlarutnya adalah KOH ya. KOH ini juga merupakan zat elektrolit, berarti akan terurai menjadi ion K+ dan ion OH-. Sehingga berapa jumlah ionnya? Ya, ada 2 jumlah ionnya. Kemudian apa ini 28% berat? Oh, ini menunjukkan bahwa dari 100 gram larutan, maka 28%-nya itu adalah berat KOH. Sehingga bisa kita katakan bahwa berat KOH adalah 28 gram. Kemudian pelarutnya berapa? Ya tentunya nanti 100 dikurangi 28%. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Seperti ini. Jadi anak-anak, kalau kalian mengerjakan soal uraian, misalnya kita ulangan, silahkan Bu Ais menginginkan kalian secara runtut menuliskan diketahui atau D1 apa saja, ditanya atau D2 itu apa, kemudian dikerjakan atau D3 itu bagaimana. Begitu nggih? Oke, di sini D1 atau diketahui tadi massa KOH sama dengan 28% massa, atau bisa kita katakan 28 gram. Oke, sehingga massa pelarutnya apa? Kalau tidak dikatakan pelarutnya apa, maka secara umum pelarutnya adalah air. Oke, jadi massa pelarut dalam hal ini air dan disimbolkan dengan P kecil itu sama dengan 100 min 28, sehingga massa dari pelarut sama dengan 72 gram. MR dari KOH diketahui 56, kemudian KF-nya 1,86 derajat Celcius per M. Kemudian yang ditanyakan, oke, sekarang penyelesaiannya adalah kita ketahui bahwa jumlah ion dari KOH sama dengan 2, untuk nilai alfa sama dengan 1. Karena pada soal tidak diketahui berapa nilai alfa, maka kita anggap larutan elektrolit ini terurai sempurna ya, sehingga alfanya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai I-nya. Jadi kita masukkan ke rumus. I sama dengan 1 plus 2 min 1 dikalikan 1, nilainya sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M dikalikan dengan I ya, jadi ini I dulu. Selanjutnya KF itu nilainya sudah diketahui, kemudian M itu adalah molalitas yang bisa kita cari dengan gram zat terlarut dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan pelarutnya. Nah, di sini kita dapatkan nilai molalitasnya sama dengan 6,94. Oke, selanjutnya kita masukkan ke persamaan delta TF ya, jadi 1,86 dikalikan dengan 6,94 kemudian dikalikan dengan 2. Akhirnya kita mendapatkan nilai delta TF-nya sama dengan 25,817 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya ada penurunan titik beku sebesar 25,817 derajat Celcius dari berapa? Dari 0 derajat Celcius ya. Sehingga kalau yang ditanyakan berapa titik beku larutannya, berarti TF sama dengan 0 minus 25,817 derajat Celcius. Tetapi pada soal ini yang ditanyakan hanyalah berapa besar penurunan titik beku larutan. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami ya dengan baik. Kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Sini soalnya adalah, di antara kelima macam larutan berikut ini, manakah yang mempunyai titik didih paling rendah? Ya, kita bandingkan antara A. Na2CO3 0,04 molar, B. C6H12O6 0,08 molar, C. MgNO3 2 kali NO 0,03 molar, D. CONH2 2 kali 0,06 molar, dan E. CuSO4 0,04 molar. Nah, anak-anak,
jika kita ingin membandingkan larutan-larutan ini, maka kita harus menganalisa manakah yang merupakan larutan elektrolit dan manakah yang merupakan larutan non-elektrolit. Nanti akan berbeda pada penggunaan rumusnya, dimana kalau elektrolit itu kita kalikan dengan faktor I yang tergantung pada jumlah ion, sedangkan untuk yang non-elektrolit bisa kita katakan bahwa nilai I-nya sama dengan 1. Oke, di sini pembahasannya sebagai berikut. Untuk yang larutan pertama, Na2CO3 0,04 molar itu adalah zat elektrolit dengan jumlah ionnya adalah 3 karena bisa terurai menjadi 2 Na+ dan 1 CO3 2-. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu delta Tb sama dengan Kb kalikan N kalikan I. Untuk nilai Kb tidak perlu kita kalikan, cukup kita tuliskan dalam bentuk variabel Kb saja. Sehingga kita masukkan di sini 0,04 kalikan 3 sama dengan 0,12 Kb. Oke, selanjutnya larutan yang kedua adalah C6H12O6 0,08 molar. Nah, kalian ketahui bahwa ini adalah glukosa, ya. Jadi glukosa itu merupakan zat non-elektrolit sehingga tidak terionisasi dan bisa dikatakan bahwa nilai I-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan ke persamaan yang sama, delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Kemudian Kb-nya tidak perlu dikalikan, cukup dalam bentuk variabel Kb saja. Maka kita mendapatkan, setelah kita masukkan, delta Tb-nya sama dengan 0,08 Kb. Oke, lanjut. Untuk larutan yang ketiga adalah MgNO3 0,03 molar. Nah, ini merupakan zat elektrolit, ya, dengan jumlah ion sama dengan 3 karena bisa terurai menjadi Mg2+ dan 2NO3 2-. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke dalam perumusannya, delta Tb sama dengan Kb kali M kali I, maka dengan cara yang sama kita dapatkan nilainya adalah 0,09 Kb. Oke, lanjut. Untuk larutan yang keempat, di sini ada CONH2 2 kali 0,06 molar. Maka kita harus mengenal dulu ini apa, ini senyawa apa, dan ternyata ini adalah senyawa urea dan merupakan zat non-elektrolit sehingga nilai I-nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke persamaan yang sama, kita cari, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,06 Kb. Oke, lanjut yang larutan terakhir, yaitu CuSO4 0,04, ya, yaitu tembaga 2 sulfat, ya. Ini adalah zat elektrolit dengan jumlah ion sama dengan 2 karena terionisasi menjadi 1 Cu2+ dan 1 SO4 2-. Oke, kita masukkan ke persamaan yang sama sehingga kita mendapatkan nilai delta Tb-nya adalah 0,08 Kb. Nah, anak-anak, setelah kita mendapatkan semua nilainya, maka kita bandingkan mana nilai delta Tb yang terbesar. Oke. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini, ternyata delta Tb Na2CO3 lebih besar dari delta Tb MgNO3 2 kali, lebih besar dari delta Tb C6H12O6 dan sama dengan delta Tb CuSO4 dan lebih besar dari delta Tb CONH2 2 kali. Ya, sehingga bisa kita katakan sesuai dengan teori bahwa semakin besar nilai delta Tb berarti semakin banyak jumlah zat larutnya, menyebabkan semakin tinggi titik didih larutannya sehingga bisa dikatakan delta Tb berbanding lurus dengan Tb. Anak-anak harus kalian bedakan, ya, delta Tb itu adalah kenaikan titik didih larutan, sedangkan Tb itu adalah titik didih larutan. Beda, ya, jadi harus dibedakan. Oke, sehingga kesimpulannya bahwa titik didih larutan yang paling tinggi dimiliki oleh larutan Na2CO3 dengan melihat nilai dari delta Tb-nya yang paling tinggi. Oke, anak-anak, itu soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang keempat, ya. Soal yang keempat ini ternyata berbentuk gambar. Jadi tidak harus dalam hitung-hitungan, tapi kita juga bisa menganalisa sifat kualitatif larutan elektrolit dalam bentuk gambar. Urutkan tekanan uap larutan berikut dari tekanan uap yang rendah. Perhatikan ada 5 gambar. Di sini ada bulatan hitam dan bulatan putih. Dibaca keterangannya, yang hitam itu adalah zat yang terlarut dan yang putih itu adalah molekul partikel pelarut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian soal ini, ya. Jadi tidak harus menggunakan hitung-hitungan, tapi cukup pemahaman dan analisa. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa semakin banyak zat terlarut, ya, maka akan menyebabkan zat pelarut. Saya ulangi,
Semakin banyak zat terlarut, maka akan menyebabkan zat pelarut terhambat untuk menguap, sehingga tekanan uap yang dihasilkan juga rendah. Ya, kalian sudah memahami apa pengertian dari penguapan itu apa, menguap itu apa ya? Mungkin kalau menguap itu ya, saya ingatkan kembali, itu adalah proses atau peristiwa terlepasnya molekul zat pelarut ya dari atas permukaan cairannya. Atau gampangnya, menguap itu adalah perubahan zat dari fase cair menjadi fase gas. Oke, jadi saya ulangi, semakin banyak zat terlarutnya maka menyebabkan uap yang dihasilkan akan sedikit, dan artinya tekanan uap yang dihasilkan juga akan rendah. Oke, sehingga urutan dari tekanan yang rendah adalah sebagai berikut. Tekanan uap larutan di gambar 2 lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap larutan di gambar 1, dan lebih kecil dari tekanan uap larutan di gambar 3, lebih kecil dari tekanan uap di larutan 4, dan lebih kecil dari tekanan uap larutan di gambar 5. Karena terlihat dari gambar tersebut ya, yang memiliki tekanan yang paling kecil ya, itu adalah yang mengandung zat terlarut yang lebih banyak. Sebaliknya, tekanan uap larutan yang besar itu adalah yang mengandung zat terlarut yang lebih sedikit. Atau bisa kita katakan sebaliknya, bahwa delta P2 itu lebih besar dari delta P1, lebih besar dari delta P3, lebih besar dari delta P4, dan lebih besar dari delta P5. Nah, maksudnya bagaimana? Kalian harus bisa membedakan antara simbol delta P dan P. Kalau delta P itu berarti terjadi penurunan tekanan uap larutan. Artinya akan semakin besar penurunan tekanan uap yang terjadi jika jumlah zat terlarutnya semakin banyak, yang mengakibatkan tekanan uap larutannya atau yang disimbolkan dengan P itu akan menjadi kecil. Begitu anak-anak, semoga pembahasan ini bisa dipahami dengan baik ya. Apabila dari pembahasan 4 soal tadi ada yang masih dirasa kurang begitu paham, boleh kita lanjutkan diskusi kita di forum Classroom.